قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Kemudian perkataan dari Al-Hajjawi rahimahullah, au tanajjasa dunun ma'i'un lam yathur, atau jika minyak cair terkena najis maka tidak bisa menjadi suci, tidak bisa disucikan kembali, kata Al-Hajjawi rahimahullah. Maka dikatakan Syekh Utsaimin, ad-duhnu taratan yakunu ma'i'an wa taratan yakunu jamidan. Minyak atau lemak atau semisal itu kadang berbentuk cair, kadang berbentuk padat. Lemak dan semisalnya kadang berbentuk cair, berbentuk padat. Wal ma'i'u qila huwa alladhi yatasarrabu aw yajri idza fukka wa'a'uhu wa in lam yatasarrab fa huwa jamid. Sebagian ulama mendefinisikan yang dimaksudkan dengan sesuatu yang cair, ma'i' cair adalah zat yang mengalir bila wadahnya dibuka, sedangkan bila tidak mengalir maka disebut jamid. Itu bedanya ma'i' dengan jamid. Dalam istilah fiqih atau bahasa Arab ada namanya ma'i' yaitu cairan, dan ada yang namanya jamid, padat. Ada cair, ada padat. Ya, jadi ada cair, ma'i', ada jamid, padat. Parameternya apa? Jika wadahnya dibuka, coba. Wadahnya dibuka, dibalikin gini. Kalau tumpah ngalir, itu berarti dia cair, namanya ma'i'. Tapi kalau dibuka terus kayak gini, dia nggak tumpah, ya maksudnya nggak tumpah, ya nggak mengalir gitu, makanya disebut jamid, padat. Ya, ma'i' dan jamid ini akan berpengaruh pada konsekuensi hukum nantinya. Ya, jadi perbedaan hukum antara minyak cair dan padat, atau lemak cair dan padat, atau benda yang cair dan padat, bedanya apa? Satu, jika minyaknya padat atau bendanya padat, fa idza kana jamidan wa tanajjasa fa innaha tuzalun najasatu wa ma haulaha. Jika benda itu padat, baik itu minyak, makanan, agar, ya, atau apalah itu, baik padat. Ingat yang tadi padat adalah kalau kita pikirkan, kiaskan, jika tutupnya kita buka dia nggak ngalir karena padat. Nah, itu baru disebut padat. Jika minyak itu padat atau benda itu padat lalu terkena najis, fa innaha tuzalun najasatu ma haulaha, maka cukup dihilangkan bagian yang terkena najis dan sekitarnya saja, dan sisanya tetap suci. Jadi misalnya ada agar di loyang nih, ini agar di loyang. Kan agar padat. Agar ini padat. Kena najis. Apapun itu najisnya. Kita lihat, oh ini dia najis ini, sini. Maka karena ini benda padat, agar ini, maka cukup apa? Hilangkan bagian yang terkena najis dan sekitarnya saja, bukan seluruhnya. Karena sisanya itu tetap suci, ya. Contoh, seekor tikus jatuh ke dalam lemak padat seperti mentega. Mentega padat atau cair, Pak? Padat. Karena mentega kita buka tutupnya nggak bakal jatuh, nggak ngalir, ya, maka dia tetap padat disebut. Jadi masuk ke dalam lemak padat seperti mentega hewani atau semisal itu, lalu mati di dalam itu. Tikus nih pada asalnya tidak najis, itu yang sahih. Tikus doang, tikus masih hidup. Tapi ketika tikus ini mati, najis nggak? Najis. Bangkai najis, ya. Nah, tikus ini jatuh ke tikus kecil nih jatuh ke loyang yang di situ agar ada. Udah jadi agarnya udah matang, udah bagus, tinggal dimakan. Jatuh ke situ, ya. Dan dia mati di situ, najis. Kalau tikusnya itu jatuh doang, ngelewatin sehingga ada bekas kakinya, najis atau tidak? Enggak najis. Biasanya untuk makan kalau gitu tetap makan, ya.
Enggak juga. Kenapa? Bedakan antara najis sama jijik ya. Jijik belum tentu najis ya. Nah, ini emang enggak najis tapi rasa jijik aja, maka dibuang ya. Enggak apa-apa, ini enggak mubazir karena jijik ya, enggak apa-apa. Nah, oke, tapi enggak najis. Karena tikus ini enggak mati. Tapi kalau misalnya tikus ini kemudian lagi sekarat, terus menjatuhkan diri di agar-agar itu, terus mati di situ, maka itu bagian najisnya hanya di tempat tikus itu mati dan sekitarnya. Hilangkan sedikit situ. Hilangkan aja di situ. Karena ini benda padat. Ya, ambil tuh bangkai tikus, kemudian buang bagian yang terkena bangkai tikus ini dan istilahnya dikorek atau digali sedikit, maka sisa lainnya itu tetap suci dan boleh dimakan. Itu jika bendanya jamid, yaitu padat. Adapun jika bendanya ini mai' atau cair, maka yang masyhur dalam mazhab Hanbali adalah tidak dapat disucikan kembali. Ini kalau bendanya cair dalam mazhab Hanbali, maka tidak dapat disucikan kembali dalam mazhab Hanbali. Baik itu najisnya sedikit atau banyak, baik itu bendanya cairannya itu sedikit atau banyak, walaupun tidak ada perubahan warna, bau dan rasa, maka dalam mazhab Hanbali itu dianggap sebagai najis. Yang sebagai najis. Contoh ya. Contoh nih. Sehelai rambut atau misalnya rambut tikus jatuh ke dalam wadah besar penuh berisi minyak cair atau cairan yang memang suci tadinya, maka dalam logika mazhab Hanbali atau mazhab Syafi'i juga, seluruh minyak itu menjadi najis, nggak bisa dipakai lagi. Atau gini aja, yang real aja dah, yang real ini sangat minimal contohnya. Yang real, antum punya bak mandi, jadi di rumah, bak mandi ya, kemudian dari bak mandi itu pagi-pagi antum lihat tikus mati di salah satu sudut dari bak mandi itu, maka dalam mazhab Hanbali atau dalam mazhab Syafi'i, satu full kolam bak mandi ini seluruh airnya dianggap apa? Najis, karena ini cair. Ya, dan juga airnya enggak sampai 2 kul lah bak mandi ini, maka dianggap semuanya apa? Semuanya najis. Karena ini cair dan ini terkena najis, maka semuanya najis. Ini kalau misalnya benda ini cair, bukan padat. Karena air ini cair. Ini dalam mazhab Hanbali dan juga dalam mazhab Syafi'i, ya, dengan sebab juga karena cairan itu bersifat menyatu dan menyebar, atau disebut juga mumtazij, mazj, menyatu dan tersebar sehingga enggak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, enggak bisa antum crop gitu kata mereka, ya, dan dia ambil bagian yang terkena najisnya, melainkan dalam logika mazhab Hanbali seluruh air tersebut udah terkontaminasi dengan najis walaupun minor. Ini dalam mazhab Hanbali. Namun yang sahih, was-shawab yang sahih adalah anna duhna al-ma'i'a kal jamid. Yang sahih adalah bahwa minyak cair sama hukumnya dengan minyak padat. Benda cair sama hukumnya dengan benda padat, yaitu cukup dibuang bagian yang terkena najis beserta sekitarnya. Itu yang lebih sahih. Dan sisa yang lain tetap suci kalau memang diperkirakan tidak menyebar. Jadi bagian yang dekatnya aja. Kalau memang itu enggak menyebar, maka insya Allah tetap suci sisanya. Artinya gini, yang tadi di bak mandi antum ada tikus mati, ya, di situ. Maka kalau antum predisikan ini hanya di bagian tikus itu sedang ngambang dan sekitarnya itu yang kena najis, maka cukup itu aja yang dibuang. Sisanya dianggap suci. Urusan jijik enggak jijik itu urusan lain. Ya, kalau antum enggak mau semuanya udah enggak apa-apa. Jijik ya antum buang semua airnya, kuras semua. Oke. Tapi yang kita maksud hukumnya ini apa nih sisa airnya? Itu hukumnya apa? Kalau emang itu adalah suci, maka kan masih pada keasliannya sehingga masih bisa dipakai untuk mandi junub, untuk wudu bisa gitu. Itu konsekuensi hukumnya. Jadi yang saya adalah cukup bagian yang dekatnya aja. Gitu, seperti benda yang padat, ya. Tapi jika najisnya kuat dan banyak,
sementara benda atau minyak tersebut sedikit sehingga bau dan rasanya berubah, maka itu menjadi najis seluruhnya. Menjadi najis seluruhnya. Taib. Kemudian ini udah syuruk belum? Masih lama ya? Berapa menit lagi kira-kira Putra? Berapa? 1 menit lagi terbit baru. Ya, berarti syuruk kisaran 40 ya. Jam 5 atau 40-an. Ya, kita masih ada waktu insyaallah. Kita lanjut ke pembahasan kata Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah, wa in khafiya mawdi'u najasatin ghusila hatta yajzima bizawalih. Apabila tempat najis itu tidak diketahui, tidak jelas di mana tepatnya najis itu, maka wajib dibasuh hingga yakin bahwa najis itu telah hilang. Itu dalam mazhab Hanbali, yaitu jika tempat bagian najis itu tidak diketahui atau tidak jelas di mana tempatnya, tidak jelas tepatnya di mana gitu, maka wajib dibasuh hingga yakin bahwa najis itu telah hilang. Penjelasannya begini. Jika seseorang mengetahui bahwa ada najis yang mengenai suatu benda, tapi tidak tahu di bagian mana tepatnya, maka ia wajib membasuh bagian tersebut secara menyeluruh hingga yakin bahwa najis itu benar-benar telah hilang. Gitu. Jika ada laporan bahwasanya misal karpet ini dikencingin anak misalnya, ya, atau karpet ini kena najis apapun itu, tapi nggak tahu di bagian mana, nggak tahu, maka ia wajib membasuh bagian tersebut secara menyeluruh karpet tersebut hingga yakin bahwa najis tersebut benar-benar telah hilang. Ini dalam mazhab Hanbali. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan, wa'lam anna ma asabathu an-najasatu la yakhlu min amrayni, imma an yakuna dayyiqa wa imma an yakuna wasi'a. Ketahuilah bahwa benda yang terkena najis itu hanya memiliki dua kondisi. Kondisi pertama, tempatnya sempit, mudah dijangkau dan dibasuh seluruhnya. Kondisi kedua, tempatnya luas, sulit untuk membersihkan keseluruhan permukaannya. Nah itu. Ya, jadi kata beliau, benda yang terkena najis itu ada dua keadaan. Imma benda yang terkena najis itu tempatnya sempit sehingga gampang dijangkau dan bisa diurus semuanya, atau benda yang terkena najis itu sifatnya luas, sulit buat membersihkan seluruhnya. Nah, kalau misalnya fa in kana wasi'an fa innahu yataharra wa yaghsilu ma ghalaba ala dhannihi anna najasata asabathu lianna ghusla jam'i al-makan al-wasi' fihi su'ubah. Jika tempat itu luas, maka boleh melakukan tahari, yaitu boleh melakukan perkiraan berdasarkan dugaan kuat. Kalau tempat itu luas, ia cukup membasuh bagian yang diduga kuat terkena najis. Karena membasuh seluruh area yang luas itu akan menimbulkan kesulitan, masyaqqah buat dia. Ini kayak gini nih, kayak lantai ini nih, apa ya? Apa karpet masjid, ya. Gitu. Jika misal ada kabar seseorang tahu bahwa karpet masjid Al-Muhsinin itu dikencingin sama seseorang gitu, ada anak yang kencing di situ gitu, di salah satu bagian, tapi nggak pasti di mana. Oke, kira-kira gimana? Jadi ada jemaah bawa anak kecil, ya, jemaah bawa anak kecil. Kemudian ini anak ternyata nggak pakai pampers, ya, maka dikabarkan, DKM dikabarkan setelah sholat gitu, DKM dikabarkan bahwa WhatsApp di grup Muhsinin, ya. Terus kata ada jemaah itu yang juga di grup Muhsinin, dia lapor, afwan para jemaah sekalian, tadi ana bawa anak kecil, bawa anak-anak, qadarullah dia kencing di masjid, memang mungkin pakai pampers tapi bocor misalnya, tapi bocor. Di mana Pak? Waduh, saya kok di mana persisnya? Pas dia duduk itu
Ya saya nggak tahu juga nih. Oke, luas ini. Apakah gara-gara satu tuh anak kemudian semua karpet ini kemudian di laundry semua? Ya enggak. Ya, melainkan boleh membasuh bagian yang paling mungkin terkena dengan air kencing tuh anak. Atau cukup berhenti setelah dugaan kuat bahwa najis telah hilang. Ya, jadi dia tanya ke bapak itu, afwan Pak, lewat WhatsApp. Ketika itu antum sama anak antum sholat di bagian mana Pak? Oh, kita sholat di bagian kiri pojok waktu itu. Nah berarti yang dibersihkan, yang diperkirakan yang kena yaitu di bagian kiri pojok dan bagian-bagian keluar sana. Dah situ aja. Sini nggak usah karena posibilitas kenanya juga nggak ada. Maka cukup bagian situ aja. Sampai bagian keluar situ tuh, ya karpet itu aja yang bersihin, dan nggak harus juga ini karpet dibuka terus di laundry semua, nggak harus. Kalau misalnya disiram semua dengan air, dibasuh, disimbah dengan air, itu udah cukup sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Seorang badui yang kencing, bahkan kencing beneran langsung kencing di salah satu sudut masjid. Nabi memerintahkan ambil ember kemudian disiram, udah di tempat gitu loh. Maka pemenuhan dengan air untuk karpet-karpet ini insya Allah menghilangkan najis itu. Jadi nggak harus di laundry dan semisalnya. Ya begitu. Jadi pembersihan najis itu nggak harus, pencucian tuh nggak harus pakai istilah kita. Kita itu namanya nyuci harus masuk ke mesin cuci. Tapi istilah syariat namanya mencuci itu membasuh dengan air. Itu bedakan coba. Maka kalau ada orang misalnya kena ompol anak atau misalnya di celananya, itu enggak harus langsung lepas celana taruh di mesin cuci. Iya itu nyuci betul, tapi nyuci versi logika kita. Adapun versi makna syariat, kalau misalnya kena dikencingin anak atau dikencingin anjing atau misalnya, maka cukuplah antum basuh dan cuci bagian yang terkena itu saja. Ketika antum tahu itu bagian yang terkena itu situ, ya udah antum cuci sampai semuanya kena dengan air yang mensucikan, maka udah cukup. Begitu ya. Itu jika tempatnya luas. Ya misal jika seseorang tahu bahwa lantai rumah terkena najis di salah satu bagian, namun tidak tahu pasti di mana, maka boleh membasuh bagian yang paling mungkin terkena dan cukup berhenti setelah dugaan kuat bahwa najis telah hilang. Nah itu yang kalau tempatnya luas. Adapun jika tempatnya sempit, maka wajib membasuh seluruhnya sampai yakin bahwa najis telah hilang. Karena tidak ada kesulitan untuk membasuh seluruh bagian sempit itu. Begitu. Jadi wajib membasuh seluruhnya. Sempit ini bagi tempat atau memang bahannya yang sempit atau kainnya yang sempit. Ya, begitu. Jadi kalau memang sempit tempatnya atau bahannya atau bendanya kecil dan tidak jelas di bagian mana kena najisnya, maka harus dibasuh seluruhnya. Adapun jika jelas kena jadi mana, maka cukup di bagian yang kena saja. Kayak tadi celana kan sempit nih, biasa aja, enggak luas, enggak kayak bermeter-meter enggak gitu. Ya. Kalau antum tahu kenanya celana antum dengan najis itu hanya di bagian ujung kaki, ya udah situ aja. Antum tahu itu, ya udah situ aja yang dicuci. Itu aja. Ya. Tapi ketika antum tahu ini celana nih kena najis nih, tapi di mananya nggak tahu nih, maka apa? Maka semua celana antum cuci seluruhnya, antum taruh mesin cuci itu. Ya. Anda punya pengalaman dan juga antum juga mungkin yang mengesalkan memang, yaitu ketika di Kalibata Anda parkir motor di rumah orang tua, terus mau sholat kan maghrib di suatu masjid lah. Dah, anak naik motor dari rumah orang tua anak ke masjid. Di masjid itu anak-anak kecil
Mereka bilang bau banget ketemu gitu. Anak sih kirain apaan tuh, anak kecil bercanda. Ya, terus anak pulang dari masjid, terus baca-baca di dalam rumah, kok bau ya, bau kencing kucing gitu. Iya, terus habis itu anak cium-cium, emang baunya berasal dari diri anak sih gitu. Mulai anak cari-cari, ternyata di bagian bokong gitu, bau banget itu. Kok bisa kayak gini? Curiga anak kan. Akhirnya ke motor yang tadi, ternyata iya tuh kucing di bagian jok, bagian tempat kita duduk gitu, itu emang dikencingin, baunya masya Allah, zalim katanya si kucing ini. Ya, alhamdulillah nggak pada berakal. Kalau berakal mungkin di akhirat kena semua nih. Ya. Nah, itu jok najis nggak? Najis. Oke. Kemudian bagian bokong anak, yaitu bagian celana, bagian bokong itu najis nggak? Najis. Gimana fikihnya kalau kita menghadapi ini? Bagian jok itu sempit ya, segini doang kan? Antum cium-cium hanya di bagian tempat duduk depan yang bau air kencing kucing. Bagian tempat duduk belakang enggak. Pertanyaannya, mana yang perlu dicuci? Seluruh dari jok atau bagian yang depan saja? Mana yang dicuci? Bagian mana dicuci? Gimana? Bagian depan aja. Karena antum tahu hanya ini yang kena najis. Terus bagian celana, mana yang dicuci? Seluruh celana atau bagian yang belakang saja? Bagian belakang saja, karena antum tahu mana yang kena najis. Ya, karena antum tahu di sini yang kena najis. Nah, dalam tadi pembahasan tadi, jika tidak diketahui persisnya mana yang terkena najis, maka baru seluruh celana dibasuh dengan air, dicuci, gitu loh. Tapi kalau antum tahu bagian sini aja yang kena, maka cukup bagian yang kena saja antum cuci, nggak apa-apa. Tapi ketika itu anak ya kayak kita juga semuanya, kalau udah kayak gitu nasibnya nggak bakal mau pakai celana itu lagi. Ya udah, pakai celana yang lain lah, ya udah nggak enak. Nah, lalu bagaimana sholat ana? Bagaimana sholat ana di masjid tadi? Sah atau tidak? Kata sebagian ulama, sah disebabkan ketidaktahuan. Sebelumnya nggak tahu sama sekali kalau ana kena najis disebabkan ketidaktahuan. Tapi walaupun sah ya, misalnya kita nggak sah, tapi tetap risih loh hati itu. Kayak ngerasa nggak enak aja tadi sholat kita dalam keadaan ada najisnya walaupun nggak tahu. Maka ketika itu ana mengulang sholat maghrib ketika itu, diulang, ya untuk supaya hati lebih tenang aja walaupun menganggap itu sah. Ya begitu. Ya. Nah, jadi jika tempat najis itu kecil, tempat yang najis itu kecil, seperti celana, jok motor, jika antum tahu bagian mana yang kena najis, cukup bagian yang kena najis itu yang dicuci. Tapi jika antum nggak tahu bagian mana yang kena, maka seluruhnya antum cuci untuk kepastian supaya tidak ada syubhat lagi, seperti itu. Taib. Ada pertanyaan nggak sampai sini jemaah? Ini udah jam 5:40. Kalau nggak ada pertanyaan kita jumpa sampai sini. Ya barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.